Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kunto. Saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan nelayan Indonesia dan nelayan Jepang. Pengertian nelayan. Nelayan adalah istilah dari orang-orang yang sehari-hari bekerja menangkap ikan atau biodata lainnya yang hidup di dasar kolom maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktif nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun laut. Perbedaan antara nelayan Indonesia dan Jepang terletak dari bagaimana pemerintah mensupport para nelayan yang ada di Jepang, seperti dari peralatan serta penjualan dari hasil tangkapan dari para nelayan, di mana kita lihat di Jepang banyak sekali nelayan yang dibantu dari segi benda dan juga penjualan. Di Indonesia pula sudah dijalankan, akan tetapi belum terlalu efisien atau efektif dan berjalan lancar kepada para nelayan yang ada. Di Jepang, nelayan juga mengajarkan tidak hanya naik kapal pergi ke laut dan menangkap ikan saja, akan tetapi pekerjaan di bidang ini juga harus peduli terhadap usaha-usaha ilmiah yang dilakukan untuk menanggulangi pengurangan populasi ikan, pengetahuan mengenai laut, pelayaran, dan hewan laut adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh industri ini. Keselamatan juga merupakan hal yang diprioritaskan karena bekerja di laut lepas sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, manajemen risiko dan prosedur standar pelayaran menjadi salah satu bagian pelatihan. Akan tetapi di Indonesia kekurangannya wawasan kepada para nelayan bagaimana tetap menjaga populasi ikan agar tetap banyak dan tetap masih bisa terus berkembang biak dengan banyak. Di Indonesia juga masih kurangnya dan sistem teknologi, di mana Indonesia masih sedikit teknologi di bidang perikanan. Masih kurangnya dari Jepang yang sudah sangat unggul dari bidang tersebut. Tapi yang kita tahu, Indonesia kaya akan sumber daya laut, tapi masih kurangnya penerapan yang semaksimal mungkin. Dan juga bagaimana para nelayan itu masih kurangnya sistem safety dalam melakukan pelayaran atau melakukan penangkapan ikan di laut lepas. Selanjutnya, Jepang. Nelayan di Jepang sangat makmur, kebutuhan produksi dijamin oleh pemerintah. Nelayan punya kapal sendiri. Jepang sudah tidak ada illegal fishing tidak ada di Jepang karena regulasi diterapkan dengan baik, aturan ditegakkan dengan baik karena pelayanan yang disiplin. Di Indonesia dulu sering terjadi illegal fishing, di mana banyak sekali nelayan dari negara lain yang mencuri banyak ikan dari laut Indonesia, sehingga itu membuat terjadinya kelangkaan ikan di perairan Indonesia. Akan tetapi perlahan-lahan itu mulai dibasmi oleh Menteri hebat kita, Ibu Susi Pujiastuti, yang berhasil mengurangi terjadinya illegal fishing di Indonesia. Serta Indonesia juga mulai perlahan-lahan para nelayan diberikan kapal untuk dapat melakukan penangkapan ikan di laut. Tentunya kalau di Jepang, model penangkapan itu dipakaikan kuota. Misalnya saya punya kapal, kapasitasnya sekian ratus ton, kuotanya harus kita penuhi. Kalau kita nggak penuhi kuota itu, bisa dicabut dari tangkapan bisa dikontrol. Sedangkan Indonesia untuk Indonesia mengontrol terhadap kuota penangkapan ikan masih sedikit. Padahal serta masih kurangnya penerapan dari pemerintah kita. Padahal laut Indonesia ini sangatlah luas dari Jepang.
Berarti Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi negara dengan sumber perikanan yang baik. Di bagian pemasaran juga, Jepang sangatlah baik. Jepang merupakan salah satu pasar ikan terbesar di dunia. Tuna dari seluruh dunia masuk ke sana, udang juga masuk ke sana. Udang dari negara kita sendiri juga pasarnya ke sana. Harga di Jepang paling bagus. Akan tetapi di Indonesia sebenarnya untuk segi pemasaran sudah agak baik, akan tetapi harus lebih tinggi ditingkatkan lagi bagaimana harga di negeri ini harus baik agar para nelayan Indonesia dapat berkembang untuk perikanan di Indonesia sendiri. Bagaimana perikanan harga-harga ikan di Indonesia ini harus lebih baik akan agar orang-orang yang ingin membeli dari ikan dari Indonesia sudah terjamin kualitas dan harganya yang baik. Serta ketika nelayan Indonesia akan mengimpor atau mengekspor barang atau hasil tangkapan mereka ke luar negeri, itu mulai memiliki nilai harga pasar yang mahal kalau dibilang. Serta ketika mereka ingin menjual ke negaranya memiliki harga nilai atau harga yang baik untuk pasarannya. Sebenarnya perbedaan antara nelayan Indonesia dan nelayan Jepang sangat jauh, di mana Jepang ini sudah sangat unggul dalam bidang tersebut, sedangkan Indonesia masih perlahan-lahan untuk membangun kembali sistem nelayan di Indonesia. Oleh karena itu, kita terus dukung negara Kesatuan Republik Indonesia untuk berkembangnya sistem perikanan untuk nelayan-nelayan di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.